Yang kedua adalah drive-in. Drive-in ini nonton konser dalam mobil. Dulu ada di Ancol, ya kan? Zaman dulu kita agak nakal itu kan. Mobil goyang. Saya kan junior, ngikut seniornya aja waktu itu. Pada saat itu juga, saya juga ngikut juga Pak. So welcome back to another episode of Channel Pop. Senang banget bisa selalu ketemu sama teman-teman, sehat-sehat semua ya. Jangan lupa protokol kesehatannya dimanapun kamu berada. Dan ini adalah episode yang selalu seru karena narasumber saya yang satu ini, tamu saya yang satu ini, selain sahabat, terus juga mentor, guru, banyak dapat ilmu dari beliau di episode-episode sebelumnya. Ingat cerita-cerita seru dari beliau ini. Edwin Wibisana, Edwin Casper. Ada ininya, ada back sound-nya. Dulu nih kerjaan gue yang kayak gini. Iya maaf Pak. Sekarang kerjaan sama-sama ya. Sekarang kan Bapak jadi sorotan kamera. Dulu Bapak adalah orang di belakang layar. Tapi gatel tetap. Ngerti. Sekarang waktunya untuk Bapak bercerita banyak rahasia-rahasia di balik sebuah kegiatan off air. Episode sebelumnya kita cerita banyak soal pribadi seorang Edwin Casper, asal muasal ketertarikan beliau ini di bidang radio, kemudian juga event, olahraga dan hal-hal lainnya. Dan sekarang kita pengen tahu nih, apalagi 2022 ini menarik ya. Setelah kita kurang lebih berapa Min? 2 tahun lebih ya. Terjadi transisi di berbagai bidang. Ya kan? Profesi, termasuk event. Oke? Pekerjaan saya pun yang dulu lebih banyak melibatkan di off air, sekarang lebih banyak dalam jaringan alias daring. Ya kan? Nah, apakah ini juga berpengaruh besar terhadap kegiatan event? Ini secara general dulu aja. Kalau dari kacamata seorang Edwin Casper, boleh dijelasin ke teman-teman poppers? Dampak pasti iya. Karena kan yang paling terdampak adalah larangan mengumpulkan orang. Karena tugas kami adalah menciptakan crowd. Bapak perlu crowd kan? Betul. Bapak apa artinya panggung besar, crowdnya cuma 5-6. Apalagi lalu lalang. Lewat, habis itu ada yang nanya, ini mana crowds-nya? Ini acara apa sih gitu? Iya. Ya jadi dampaknya buat industrial kreatif, kita namakan industri kreatif kita itu. Memang dampaknya cukup signifikan sampai akhirnya kita dikatakan sebagai departemen yang mati suri. Mati suri itu udah tidak bisa ngapa-ngapain, udah terdampar banget. Ya karena event kan sama crowds itu udah bukan lagi, keterkaitannya luar biasa. And then kita tidak bisa, nggak berhenti di situ. Jadi kita coba untuk menggali. Awalnya sih karena tren pada saat pandemi ini muncul, pengadaan itu lagi booming. Pengadaan bikin masker, pengadaan sembako dan sebagainya. Agak terbesit sedikit untuk melakukan itu. Oke. Ya ada satu proyek yang kita ambil, habis itu kita ini nyebutnya diversifikasi usaha. Ya. Oke. Dan kita memberanikan diri ya karena kita akhirnya mendekati pemerintahan. Karena di situ kan dana-dana bansos itu ada gitu kan. Tapi nggak lama sih Van. Jadi justru kita harus kembali lagi, ternyata di situ bukan passionnya kita lah. Untuk pengadaan itu bukan passionnya kita. Oke. Kira-kira kita membuat sesuatu yang apa nih? Ya. Nah, sesuatu yang apa ini kita coba kreatifkan, coba kita develop sama teman-teman. Yang tidak memperbolehkan pandemi itu adalah kedekatan orang dengan orang kan. Jadi ada jarak lah seperti itu. Akhirnya kami audiensi ini sama Pak Wakil memberanikan diri. Ya. Bagaimana nih Pak? Apa yang bisa kita perbuat? Kira-kira apa nih Pak? Ini IO nih terdampak banget katanya. Ya, yang penting olahraga. Ya. Outdoor. Terus ada edukasinya. Betul. Dan akhirnya kita ada 3 proposal yang di-approve pada saat itu. Ya. Salah satunya adalah Goes. Goes Cantik itu salah satu event signaturenya B-Radio. Dan orang bingung kenapa boleh diperbolehkan. Iya, betul. Dengan mereka sendiri belum bisa membuat sebuah kegiatan seperti itu.
Itu yang pertama. Dan si Goes Cantik ini masuk ke dalam perwal wali kota. Karena semua IO ini menghadap ke Pak Wakil itu, dia harus ngapain, event apa sih yang boleh pada saat kondisi seperti sekarang ini. Yang kedua adalah drive-in. Drive-in ini nonton konser dalam mobil. Dulu ada di Ancol, ya kan? Zaman dulu kita agak nakal itu kan. Mobil goyang. Saya kan junior, ngikut seniornya aja waktu itu. Pada saat itu juga, saya juga ngikut juga Pak. Jadi konsep dalam mobil yang kenapa? Mobil goyang lah kita namakan. Nah itu dia. Jadi, itu tadi, mohon maaf, tadi ada senior saya lagi komen. Beliau ini adalah senior saya di kampus. Dan saya belajar banyak juga untuk siaran dari beliau ini. Ini yang saya suka dari channel ini, apapun bisa terjadi. Oh gitu ya? Iya, siapapun bisa masuk frame. Begitu. Terus ngapain mengundang saya? Karena semua bisa masuk. Karena kuncinya adalah untuk bisa mengundang nanti Kang Yana adalah melalui Pak Edwin. Lanjut nggak? Lanjut. Lupa lagi saya masuk. Jadi konsep drive-in ini kita usulkan. Jadi kita sudah bikin konsepnya, kita sudah jual juga. Dan isu ini merabak di Jakarta. Salah satu promotor beken di Jakarta juga bikin. Kita coba bikin tapi dengan ngemas yang berbeda antara musik sama film. Ini udah survei Pak, udah survei ke venue, sudah ada OK Mall, salah satu mall, tapi bukan di Bandung. Itu agak ke pinggir, itu mall besar juga, dia sudah mau menyiapkan space. Tapi ya seperti biasa. Karena satu hal jadinya si proposal itu tidak rilis dan ada konsep yang bagus juga masuk ke Bandung dari Jakarta. Sangat disayangkan aja orang Jakarta masuk ke Bandung, padahal Bandung kan sangat orang-orang kreatif banget gitu kan, harusnya sih bisa bikin seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan ya, akhirnya kita pelan-pelan melakukan sebuah kegiatan di luar webinar ya. Kalau webinar memang trennya akan seperti itu. Oke. Ini yang dibilang sama Mas Edwin bahwa kita beradaptasi, terus kita belajar untuk bisa berkembang dari situ. Bahwa pandemi ini akhirnya memunculkan kesempatan lain yang tadi Mas Edwin jelasin, bahwa kita nggak, ya walaupun tadi disebutin sebagai mati suri, artinya kita karena keterbatasan ya, Bin, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kan kita nyari di situ apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana kita masih bisa terus berkarya di situ. Tentunya dengan dukungan, support yang tadi dari Pak Wakil juga begitu kan, dan konsep-konsep yang sesuai dengan kondisi sekarang ini, itu kan yang penting. Asik ya, ini serius banget, obrolannya serius banget dulu. Baru awal udah serius banget. Ini yang membuat serius itu yang membuat serius apa coba? Ini mainan gue ini. Iya. Ini biasa pegangannya Mas Edwin kalau di FOH. Jadi karena gini, saya itu kan kebanyakan di depan layar, di depan panggung begitu. Jadi beliau ini yang bekerja di belakang panggung, di balik layar. Akhirnya saya belajar banyak dari beliau bahwa keberhasilan saya di depan panggung itu atau keberhasilan sebuah acara itu bukan karena satu orang, bukan karena dua orang, kalau MC-nya dua ya, tapi juga si dua. Terus ininya sabra tetap sama. Ya. Apapun eventnya, apapun areanya, apapun kondisinya. Nilainya? Kalaupun ada nego kecil. Nego kecil tidak masuk ke digit 1. Iya betul. Maksudnya masih di seperempat. Paling pengaruh di ridersnya doang. Oke, pertanyaan cuma satu. Yaitu? Cash. Nah, itu dia. Before the show. Ada yang sulit buat. Oh iya betul sekali. Ya, beliau ini tidak pernah sulit. Dibedain lah sama yang lain. Iya betul, karena beliau ini tidak pernah sulit. Iya kan? Ride begitu closing itu udah beres. Beres ya. Begitu closing beres. Ini salah satu pencetus untuk bisa mensejahterakan semua profesi di dunia entertainment ini. Tadi saya masih cerita Pak, bahwa keberhasilan itu melibatkan banyak orang, mulai dari talentnya, orang pekerja belakang panggung seperti yang bikin stage-nya, begitu kan, runner, apalagi bagian acara, permit, perizinan, ya kan. Jadi satu kesatuan. Kenapa akhirnya event director itu begitu fungsinya strategis sekali? Karena dia kemana-mana, ya kan, ngecek semua acara dari nol sampai akhirnya jadi. Ini lagi-lagi kita ditinggalin kayak gini. Ini satu pertanyaan lagi. Dimanapun posisinya kita selalu ditinggal Pak. Makanya saya nanya tadi. Aduh. Ini
berapa segmen lagi gitu kan. 4 segmen lagi, tenang aja. Jadi tiap kali udah obrolan serius ditinggalin. Iya. Karena mereka nyaman, Pak. Nyaman ya? Nyaman sudah. Karena udah bisa ngehandle sendiri. Betul. Karena ini alatnya ada di sini, jadi kita handle sendiri. Kan belum selesai tadi. Jadi dari titik 0 sampai acara klimaksnya dan akhirnya acaranya bubar selesai, ini tangan dinginnya Mas Edwin Casper. Oke. Yang paling capek beliau, tapi yang paling dapat kredit tentu saja yang kelihatan oleh masyarakat, ya kan? Oleh audience, which is adalah hostnya. Itu yang paling wah asik, acara keren. Padahal beliau ini yang membuat acara itu keren. Jadi tolong dipahami bahwa ini adalah kerja kolektif, kerja bersama, begitu. Nah ternyata Edwin, Bapak marah? bukan marah. Kayak yang nggak enak. Semangat. Oh semangat. Excited. Saya pikir Bapak marah. Nah ada satu cerita. Ini tolong dijelasin karena banyak yang nanya melalui email. Karena ini kita sebentar lagi mau ulang tahun ya. Channel Pop udah mau ulang tahun karena episode kesekian. Tuh 2022. Sudah ada IO-nya? Belum ada. Ini waktu pertama kali muncul, maksudnya saya pertama kali ingin terjun ke dunia Mau rame nggak event ini? Ya mau Ya. mau Pak. Sebelum tuh kan sampai lupa. Waktu saya pertama kali dipekerjakan sebagai host begitu, saya kenal Pak Edwin itu. Ya, saya masih sekolah, saya masih di kampus waktu itu. Nah ini tolong dijelaskan karena pertanyaan masih muncul. Ini pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang. Waktu itu saya di kampus, iya kan? Terus jajan di Kantin. Ya, di kantin, tempat nongkrong kita. Itu senior saya Pak, yang di atas. Nah itu, yang pakai masker itu senior saya di kampus. Dan Boleh ya ini? Boleh. Pak, boleh. Ah. Jadi dia nggak pernah mau ngaku kalau dia adalah senior saya di kampus. Dia selalu menekankan orang bahwa dia junior saya. Sampai sekarang udah nggak ada yang percaya. Nah, waktu di kampus ini cerita beneran. Waktu lagi ke kantin, saya lihat Edwin Casper di pinggir jalan dengan motor GL Max-nya dia di pinggir jalan lagi celingukan kiri kanan, terus lihat jam. Celingukan lagi, lihat jam gitu. Saya di kantin ngelihat dari jarak sekitar 100 meter. Saya kenal itu Mas Edwin yang di kantor senior saya dekati. Jatinangor gitu. Bukan, di Pati Ukur. Oh, Pati Ukur. Iya betul. Wow, ada gimmick. Maksudnya lu kan ngomongin GL Max. Iya. Seperti ini suaranya. Suara GL Max ya. Surround system. Nah, begitu suaranya. Oke, fine, it's okay. Aman ya? Waduh, ini marah, Bro. Sound system aman. Sudah. Saya dekati. Mas Edwin apa kabar? Begitu saya sapa, beliau terkejut. Bisa menjumpai saya. Oh, iya. Ini kan kampus saya, Mas. Lagi di kantin. Mas Edwin lagi ngapain di sini? Jawabannya waktu itu? Siaran. Reportase. Oh iya dong. Bener kan? Kan kalau reportase itu ada mobile unitnya, ya kan? Ini cuma sama motor sendirian, ya kan? Sama motor sendirian. Berarti terus kontekstualnya di luar dari. Ya kan, maksudnya ngapain Mas Edwin? Ya, lagi ngapain Mas Edwin? Biasa. Anak muda. Kaget saya, kaget. Gue juga kaget ketemu lo. Dan itu nggak ada yang tahu, ya kan? Just between us waktu itu. Setelah saya kenal beliau dengan semua event yang ada, saya baru menyadari apa yang beliau lakukan di situ ternyata. Setelah sekian lama. Ini diceritain tau nggak sih? Nggak tahu. Si ceritanya itu nggak usah. Nggak usah. Iya. Jadi intinya adalah bahwa seorang Edwin juga punya kehidupan pribadi yang orang lain itu nggak perlu tahu gitu loh, ya kan? Waktu ketemu aja dia kaget, ketemu sama. Menjemput salah satu reporter. Nah itu alasannya adalah menjemput seorang reporter. Jadi Eksiden, Pak. Eksiden. Dia tidak merasa itu. Dia hanya merasa ini eksiden. Gua aja yang merasa. Ini kalau yang nonton, kasihan gue. Tahu ceritanya pasti ketawa ini pasti. Peristiwa itu terjadi benar, testimoni banget dan saya ada di situ. So anyway, kita balik lagi ke keseriusan kita. Mending ceritainnya gitu. Gue penasaran banget tuh. Udahlah, dunia eventnya udah cukup. Udah masuk pandemi kan? Oh iya benar. Udah aman di situ ya. Cukup. Ya udah satu lagi. Ini yang serius juga. Karena banyak poppers, ini teman-teman kita yang nonton ini pengen tahu bagaimana caranya untuk menjadi seorang
Edwin Casper yang terlibat juga atau bekerja juga di bidang ini, apa yang harus saya punya? Passion yang tentu. Passion terus Bahasa Indonesia Pak, passion itu apa sebenarnya? punya jiwa. Karena kalau nggak ada jiwanya di dunia event ya sulit. Bukan masalah Kecintaan sama kecintaan, terus punya profesi. waktu yang luang, terus mau belajar yang penting. Kita nggak pernah rekrutmen orang-orang yang jago semua di dunia IO. Kita selalu seperti kampus. Ya, kita banyak membina freelance yang metik orang lain. Ya? Karena saya tahu. Paham nggak itu? Enggak. Jadi kita yang membina, yang metik orang lain, gitu kan? Ngerti? Nah itu gua ngumpulin freelance yang itu yang metik. Nah itu orang lain. Saya ngerti itu karena beliau menghasilkan banyak teman-teman yang akhirnya berpengalaman di bidang ini. Habis itu mereka ya punya usaha sendiri, tapi hasil didikan Edwin Casper. Masih banyak ceritanya. Sebentar kita ingin ini dulu, minum dulu kopi yang enak dari Kopi Salaria karena kita masih di Kopi Salaria. Silakan Mas Edwin, dapat kebagian apa nih? Saya dapatnya yang dinamis. Kopi susu. Saya dinamis. Kopi Pegel. susu. Regal. Regal. Itu sinyal Pak, bahwa saya sudah pegel. Iya. Jam 12 loh. Iya, maaf. Saya bilang terima kasih sih Mas Widi dari Kopi Salaria sudah menyediakan ini kopi yang biasa. Tempatnya luar biasa. Keren banget ya. Asik banget, menyenangkan sekali. Dan habis ini kita balik lagi dengan begitu banyak cerita. Asik ya. Dari Channel Pop. Oh yeah. We'll be right back. Minum kopi dulu. Yoi. Oke, kita kembali lagi dari Channel Pop yang makin seru ini bersama Edwin Casper dan kita masih dari Kopi Salaria. Enak banget kopinya, ngobrol sambil ngopi. Kapan-kapan kamu harus mampir ke sini, kita ngobrol bareng-bareng di sini. Kita ngobrolin apa aja. Sekarang saya lagi ngobrolin seluk-beluk event sama Mas Edwin. Tadi udah dibilang transisinya memang terjadi ya karena kondisi pandemi juga, dan passion itu penting untuk kita berkarya. Gimana caranya kita berkarya kalau kita nggak suka sama ininya, Min ya, sama profesinya atau sama kegiatannya percuma hanya karena wah ini dibayar. Kan beda ya antara misalnya kita melakukan ini karena kita cinta sama melakukan ini terpaksa karena dibayar, ya kan? Emangnya Ale? Kan nggak juga. Jadi ada beberapa hal yang nanti kalau misalnya gue ngomong soal senior kan karena orangnya udah nggak ada, nanti lu yang gantiin ya, maksudnya masuk ke frame gitu ya kalau misalnya. Nah tadi sempat di-mention sama Edwin Casper mengenai ya banyak melahirkan talent-talent lain yang kebetulan di bidang yang sama ya. Mereka akhirnya punya kegiatan event di perusahaan lain juga, bahkan jadi event director juga begitu, atau owner jadi klien segala macam. Rasanya gimana untuk seorang Edwin Casper ngelihat anak buah misalnya atau timnya yang akhirnya sukses di bidang yang diajarin oleh Edwin Casper? Di sana. Poppersnya di sana. Jadi sebetulnya kalau saya udah tahu, jadi tolong dijelasin. Jadi ada dua. Iya. Yang pertama bukan kecewa ya, sedih. Sedih. Terharu, lebih ke terharu. Lebih terharu, bukan terharu. Jadi terharu tetap nomor dua. Sedih itu karena gue harus kehilangan dan membangun dari dasar. Itu buat gue lebih sulit. Nah, tren ini memang tiap tahun terjadi. Masa transisi ini udah gue set up tim itu bagus, tiba-tiba dia resign. Buat gue sih nggak masalah. Jadi anggaplah gue tuh guru ataupun apa? Berarti ini lulus dosen, ya? Ini lulus dan ya bangga. Iya. Yang jelas adalah saya bilang ke anak-anak, lu jangan lagi loncat ke bidang yang sama. Sebetulnya challenge-nya di situ. Kalau lu loncat ke bidang yang sama, buat apa? Karena lu sudah tinggi di sini, level lu udah tinggi. Kalau mau lu kerja di brand. Di brand itu lu lebih meluas, lebih jangkauannya pun akan lebih bagus dan lu bisa ngasih kerjaan buat gue. Tapi kalau misalkan bangun lagi IO, ya sebenarnya sudah sama dengan yang di tempat kita. Sudah dijalani. Tapi ya itu kan garis hidup orang, ya silakan aja. Yang penting adalah kesan di luarnya bagus. Tapi yang saya dapatkan adalah suka sedih bahwa jadi banyak omongan sini, omongan itu yang memang bervariatif si XX-nya ini gitu kan. Ya kalau kita ketemu pitching ketemu sama
anak buah Ya. ya mereka tetap masih fight. Gue bilang Oke. nggak usah mundur, tetap Ya. aja maju kita sama-sama. Wah nih ada Ardan nih, kalau Ardan pasti yang menang adalah Ardan, kita pasti wah ramai isu seperti itu. Nggak usah, kita fight aja. Oke. Yang menang siapa kan belum tentu gue yang menang lah. Nah yang pertama itu, yang kedua adalah haru tadi, bangga Terharu karena ya. mereka sudah mempraktekkan ilmu yang gua kasih. Ya. Jadi kadang-kadang orang tuh nanya begini, sikap gua di kantor itu yang mereka nggak suka, bawel, cerewet, deadline, pressure, muka gue yang kayak gini. Iya ya. Mereka tuh jijik lihat gue. Karena saya tahu banget Grup band pak. nih, teman-teman tahu banget karena pekerjaan beliau ini kan nggak kenal waktu ya. Waktu kita pulang kantor, beliau masih di kantor dengan semua konsep yang ada berikut dengan anak buahnya juga. Kadang-kadang udah larut malam pun, kalau kita sampai kantor, beliau masih ada di meja juga ngurusin ini itu. Jadi ya anak buahnya kan otomatis kalau beliau masih di kantor, ya anak buah juga masih di kantor gitu, masih ikut kerja juga. Bahkan masih ada yang keliling ya kan, urus apa perizinan, ya kan, ngecek Ini apa? venue, Pulang. belum. Ya intinya seperti itulah. Jadi ya ini gue gitu kan. Oke. Kalau lu mau ngikutin aturan gue, ayo. Tapi kalau enggak ya silakan. Ya. Karena gue masih dipercaya sama kantor untuk Ya. memegang jabatan itu. Ya gue punya Ya. SOP seperti ini. Terus semua event alhamdulillah lancar. Kalau direkap berapa sih jumlah event yang pernah gue bikin, ya sekian persen itu no fault gitu. Jadi semuanya alhamdulillah lancar dan sebagainya. Sebenarnya bukan karena gue, karena teman-teman yang di lapangan juga. Lu sebagai talent, ada produksi, ada permit, ada government yang selalu membantu kita. Itu kan bagian dari ilmu yang didapatkan sama mereka. Kan nggak mungkin, anggaplah mereka di tempat yang baru, emang semua serba enak, nggak juga kan? Belum tentu dia akhirnya punya teman partner kerjasama atau bahkan atasan seperti Edwin Casper, bahkan mungkin lebih berat. Ya. Bahkan lebih, tapi kan mereka sudah dididik di sini, sudah belajarnya dari Mas Edwin bahwa kondisinya akan seperti itu. Satu tambahan, jadi pada saat mereka sudah muncul di luaran, kita pernah gabungkan mereka dalam satu event, tapi gue ngambilnya tim show. Satu dari TV. Ya, satu mungkin karena dia kerja di bank, tes show-nya masih ada. Kita gabungkan mereka, ngerjain eventnya Ardan yang memang artisnya luar biasa. Dan gue nggak sulit ngebrief, karena mereka sudah punya feel-nya masing-masing, tinggal kasih rundown. Udah posisi paham, lu sini-sini, job desk-nya udah paham. Iya, itu lebih memudahkan. Jadi secara bisnis B2B-nya kita akan bikin itu. Dulu sempat kita bikin Bandung Show Management BSM, cuman itu tidak terjadi. Belum kali. Karena itu jadinya mall. Bukan Pak. Bukan ya? Bukan. Ale tadi ngomongnya mall katanya. Itu TSM. Perubahan TSM. dari Nah, BSM ke cita-cita TSM. kami itu adalah dulu angkatannya adalah bikin BSM. Gue pikir itu akan mudah. Ternyata di luaran tuh banyak orang yang bikin. Mungkin Anda sebagai talent banyak sekali orang yang brief. Cuman pertanyaan satu, apakah briefnya sudah benar atau tidak? Kan gue kasihan banget ada MC yang harus ngurusin hadiah. Ini hadiahnya mana ya? Gue harus. Kalau kami sudah tinggal play, dummy play, SPG, Asher. lagi di brief sama yang lain. Sama MC gue itu yang berdua kacamata. The Pops. Ini masalahnya apa? Karena gini. Karena kode 5 plus 2, 5. Bukan. Karena pas waktu di stage, kadang-kadang teman-teman Asher ini bingung posisi berdirinya di mana. Sudah ada yang ngarahin, Pak. Jadi kan lebih cocok kalau Bapak misalnya itu MC di tangga, udah standby. Kenapa selalu ada di bawah? Iya. Karena mereka kadang-kadang suka nggak tahu Mas mesti di mana, mesti gitu. Tanya dong. Bapak pasti bilang kalau yang itu kasir. Tuh, tepuk tangan kan akhirnya. Jadi gue tuh pengen kalau pertanyaan tadi what's next-nya itu sebenarnya gue tidak mau jadi course ataupun guru yang ngajarin tentang dunia IO. Gue pengen membuat sebuah perkumpulan yang memang dia bermain di show. Karena show itu tidak mudah. Ya, ngadapin band-band. Gue pernah dapat orderan band-band cadas. Kang Maghrib. Gue pernah bikin itu. Jadi ada satu grupnya kita juga, dia nggak ada tim show, bro. Mereka tidak ada tim show. Hire gue dong. Road to
gue lihat list bandnya, talentnya. Oil, Wah. terus pokoknya band-band cada semua ya. Gue tuh mana anak ngomong, siap nggak kita? Siap mas. Ya. Sampai ada keyboard tiba-tiba. Gue tanya itu keyboard siapa? Si Hafid. Oh, aduh, iya. Kebayang. Dan cek soundnya lama bro. Ya kan senar untuk itu beda, nurunin juga raungannya susah kan, beda, tako semua. Bener. Menurunin juga ciut bu. Mantap Ya banget. pura-pura kacamata lagi aja. Iya. Kenapa mas ngantuk? Iya. Nah itu kan line up-nya banyak tuh. Ada banyak. Nah biasanya closing-nya Kahitna. Maksudnya pas. Aku dirimu dirinya takkan pernah berhenti tentang suratan. Edwin mana Edwin? Pelunasan. Edwin mana Edwin? Edwin mana? Dicari di FOH nggak ada. Di FOH. Begitu lagu terakhir biasa cari Edwin mana gitu kan. Tim manajernya tuh ngelihat Edwin mana. Nggak ada di FOH. Nggak ada. Lagi nge-brief Asher. Kagak pernah kali. Gua nyari itu tuh di lain project. Oh iya. Nggak di in-house gue. Oh iya. Yang jelas Edwin mana? Iya. Pelunasan gitu. Inilah tantangan seorang dengan tas pinggang itu. Tas pinggang di sini. Amplop. Di dada. Ayo, sawer. Kalau gua nggak pernah, biasanya karena timnya dia sudah ngeberesin. Dia biasa mempercayakan dengan timnya. Jadi pas gua habis closing turun tangga ke bawah itu sudah ada yang nunggu gini, pas kayak gitu. Jadi nggak pernah ketemu langsung sama beliau, begitu. Ya, itulah tantangan seorang event director. But most important of all, untuk seorang Edwin Casper nih, apalagi yang mau dikerjain, khususnya di tahun ini, apalagi target-target lo? Tidak hanya kerjaan, mungkin target diri sendiri. Kok gue diketawain sih pas tadi? Ini bahasan yang nggak suka. Kan gue nanya target tuh apa di tahun ini gitu, pengen apa yang dikerjain seorang Edwin Casper. Bahagia. Ini bahagia. Oh nah itu dia. Itu udah simpel, itu sudah menjelaskan semuanya. Bahagia. So much to do, so little time, begitu banyak cerita, tapi waktu kayaknya mepet banget, tapi seru banget. Edwin Casper dengan semua pengalaman beliau dan juga profesi yang sedang dijalani saat ini sebagai seorang event director, maestro di bidang event. Dan target beliau tahun ini adalah bahagia. Itu banyak ya, pengertiannya banyak banget. Nah sekarang bahagianya Edwin itu untuk sekarang nih, khususnya tahun 2022, apakah offline atau online? Secara kalau secara passion gue offline. Oke. Tapi karena tuntutan kondisi di 2 tahun terakhir ini, gue harus online. Lu kebayang dong tim gue yang nggak biasa digital. Iya. Sekarang lima brief itu webinar. Oke. Waduh. Belajarnya mesti banyak berarti. Belajar terus akhirnya kita hanya mencoba diskusi sama teman-teman internal sama kita. Ya. Ini gimana? Untungnya di kita kan di grup kita tuh orang-orangnya multi talent. Ya. Ternyata gue melihat berapa potensinya, gue nggak tahu kalau Ale itu ternyata punya potensi ini. Iya. Nah gue menawarkan yuk kita bikin tim kecil untuk urusan webinar. Ya. Itu 13 project tahun lalu kita bisa lewati dan klien happy. Oke. Webinar itu weakness-nya cuma satu, bebannya itu adalah KPI, Key Performance Indicator atau target. Ya. Dan itu tidak boleh sign out selama during webinar. Iya. Jadi pencapaian kita itu pada saat si partisipan itu standby Pak di room. Saya mengerti. Jadi kalau sign in tiba-tiba turun tuh, ya, wah langsung komplain. Ya. Nah, terus adalah interaksinya. Itu sama kalau offline, crowd-nya berkurang, in out. Cuman kan kalau offer tuh nggak kelihatan. Iya. Apalagi di mall. Kita bilang 500 orang. Yang apa? Stay. In out-nya bisa 2.000. Ya benar. Nah, yang kedua adalah challenging-nya webinar itu adalah one way interaksi. Jadi kita tahu tidak paham banget gestur si narasumber, si partisipan itu. Kalau offline kan paham. Ya. Nah, jadi itu sih yang kemarin kita evaluasi, tapi ya the show must go on. Yes. Akhirnya kita bisa, dan kita bisa buktikan ke manajemen bahwa billing kami tahun lalu walaupun tidak sama seperti offline ya kita ada cerita bagus tadi. 2021 kemarin, 2020 2021 cukup bagus dengan kondisi tim IPRO kan. Yes. Kadang-kadang mereka moodnya bagus, kadang-kadang turun dan sebagainya. Yes. Tetap masih ada itu
Tanya aja sama MC Iya. Masih sama Mas. Masih aja. Nggak, konsisten. Berarti Jadi konsisten. kalau keinginan offline. Oke. Karena offline itu adrenalinnya agak beda. Betul. Tantangan tidak ada orang ini harus kita cari, bro. Ya. Ya kan, orang sepi, gua gimana bisa mendatangkan orang gitu kan. Kenapa di sini sepi? Kok mau tuh yang tadi prediksi bagus, ternyata ramainya di jam segini. Nah. Jadi rundown itu memang harus disesuaikan dengan kondisi si venue gitu. Yap. Tapi kan More or less. itu tantangannya di situ sekarang. Yes. Karya nggak berhenti di situ, hanya karena keterbatasan yang ada. Jadi udah, kalau saya ngelihatnya untuk seorang Edwin Casper udah nggak ngaruh mau offline, online, the show must go on. Enjoy your show. Wah itu, enjoy your show. Tepuk tangan dulu. Nah, itu yang selalu disampaikan sama senior-senior saya di tempat saya manapun berkarya. Contohnya tadi yang senior saya yang di kampus mana nggak muncul. Coba gantiin di frame dulu. Nah bilang bahwa ya, iya. Harusnya bisa kalau saya ngomong senior ada yang muncul kan? Iya betul. Ada yang muncul bahwa saya junior, ini seniornya gitu. Biasanya dia selalu meyakinkan orang. Edwin Casper, ini buat junior-juniornya yang juga sekarang lagi berkarya, ya kan? Lagi juga berusaha mengimbangi kondisi yang ada, tapi mereka juga ingin punya talent yang sama seperti seorang Edwin Casper. Jadi tadi passion, terus juga semangatnya harus ada. Setelah itu apa lagi? Showmanship, leadership, showmanship kan perlu ya. Dan karena itu semua satu kesatuan. Nah dari situ baru kita berkembang mau ke arah mana ini. Dan semoga walaupun dengan kondisi pandemi ini kita bisa terus berkarya. Amin. One last thing, apa yang paling berkesan? Event mana yang sampai sekarang nggak bisa dilupain sama seorang Edwin Casper Papap di mana? Yang Instagramnya 3. Pap Edwin 04, tolong please. Pap di mana udah di switch. Oh udah di tweet ya? Kasih tahu. Apa tadi Instagramnya? Pap Edwin 04. Nah itu, tolong di follow, silakan di follow. Nah ya. Terus yang mana? Jadi gua tuh seperti orang disuntik. Oke. Jadi kalau udah bibiusnya udah kelihatan bahwa ini tuh event tuh menyenangkan atau tidak. Ya. Itu bahayanya sih gua sih sekarang. Oke. Jadi kalau event ini rilis KPI oke, Aha. I'm not happy. Oh. Gua hanya melihat happy-nya dari sisi bisnis. As pribadi gua tidak bisa melihat ini gua senang atau tidak secara physically ya. Tapi event yang paling berkesan adalah waktu gua bikin sama teman-teman Ardan adalah konser Senja Sahdu Oke. di Click Square. Ya. Kenapa itu jadi berkesan? Itu mall itu awalnya 1:30 itu masih sepi. Oke. Jam band yang di kosong. Band-band yang di bawah tuh band-band cadas semua, Pamungkas lah, terus Good Morning Bandung. bukan. Endingnya tuh Efek Rumah Kaca. Terus ada satu Good Morning Everyone. Enggak. Itu band-band cadas semua. Oh iya. Itu Good Morning Who Are You? enggak juga. Dan malamnya gua sempat masuk IGD. Mau dilanjut nggak ini? Kira-kira mau dilanjut? Lanjut. Mau seru nggak nih? Seru. Di channel YouTube ini. Iya bener mau. Sampai mana tadi? Tadi mau pingsan. Ya gue Di sempat IGD. masuk IGD tuh karena badan gue udah ngedrop. Oke. Akhirnya gue disuntik sebagainya dan gue kerja pada saat kondisi. Itu pasti vitamin C itu. Nggak tahu gue. Iya. Vitamin untuk menemukan seseorang. Mood buster. Ya. Nah, akhirnya gue disuntik malam itu. Teman-teman bilang udah istirahat aja Pap, kasih ke tanah nggak bisa. Nggak bisa, gue harus turun. Dan itu orang pada saat itu full. Saya lihat di Instagram ya Pak, penuh banget. Itu cuma satu. Ya itu. Click Square yang sepi rame. Padat Terus banget. daerah situ yang tadinya gang-gang itu sepi, semua bisnis parkir. Iya. Walaupun kita dikomplain. Acara itu dari mulai jam 3 sampai jam 9 malam. Ketakutan gue cuma satu, ada orang jatuh. Oke. Selesailah gue. Karir gue hancur di situ. Yang kena kan gue dong. Ya. Siapa penanggung jawab acara ini? Edwin Casper. Ya panggil dan sebaik-baiknya selesai lah gue. Ya. Gue bilang sama, karena gue sakit, show directornya itu Udit. Ya. Bro Udit. Ya. Gue minta tolong Udit untuk jadi show director, gue jadi co. Gue bilang cepetin, Rana cepetin. Gue udah nggak mampu ini. Gue bilang itu orang itu di railing tembok itu sudah begini Pak. Oh orang jahil dia akan dorong jatuh. Selesai lah kita konser itu. Nah kenapa gue lihat berkesan karena di situ challengingnya luar biasa. Jadi kalau dibilang bahagia event yang mana ya bukan lagi masalah kesuksesan tapi tingkat kesulitannya, crowdednya seperti apa. Sampai ada klien nge-evaluasi gue cuma bilang satu, yaitu
Kesuksesan acara lu bukan masalah jumlah orang banyak, Edwin, tapi hancurnya kursi-kursi. Gua bilang ini sukses event. Gila, ada klien ngomong begitu. Gua tidak melihat orang banyak kok di sini. Tapi kerusakan yang lu tampil, yang lu munculkan, itu adalah salah satu kesuksesan lu dan tidak ada di event yang lain. Good. Selamat. Senja Syahdu. Dan tidak ada SPG yang bawa barang lagi 2 kali sebelum waktunya dia beres. Di event itu habis soal. Saya kecewa karena saya tahu bahwa event yang tidak akan terlupakan oleh Edwin Casper adalah 1 cinta, 6 gaya. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Itu kita bawa kuda ya. Itu kita bawa kuda. Bawa kuda ke mall loh bro. Jam bawa kuda ke mall dari pagi. Itu almarhum bos kita bilang, gua nggak mau tahu pokoknya itu kuda. Itu konvoy. Konsep ya? Konsepnya kita seperti itu. Kuda dan dalam kuda, mall. 1, kuda suruh ikut konvoy. Gimana caranya dong? Iya. Telat dong. Kenapa orang semua komplain? Ya gue gimana mau kenceng di depan gue kuda. Jadi kalau metek. Itu. Jadi sebenarnya kalau dipilihin dan lu nyanyi kan? Closingnya lu nyanyi. Featuring kan? Bersama Chris Patti. Lagunya? Bintang malam. Gue tuh udah ngantuk, gue berhentiin aja nih lagunya. Ini siapa sih gue bilang? Dia pakai earphone, sebelah kayak earphone. Mic. Bintang malam. Cek. 1 lagu ya please. Jadi bener-bener ininya banget, closingnya banget. Udah masuk mall ya, nggak pernah ada tuh ya. Udah masuk mall. Jadi kalau ditanya apa yang paling berkesan, agak susah buat Edwin Casper karena semuanya punya kesan tersendiri. Punya cerita tersendiri. Dan waktu gak akan pernah cukup kalau cerita soal kesan dalam sebuah event dengan beliau yang satu ini. Jadi kita doain Edwin Casper sehat terus. Amin. Terima kasih buat semuanya. Sehat terus supaya bisa berkarya terus. Amin. Karena karya dia menginspirasi teman-teman yang lain untuk juga seperti beliau, ya kan, tidak hanya dari skala eventnya, tapi bagaimana mengolah eventnya itu sendiri. Begitu loh, dan ya beliau ini lihatnya tadi dari cerita dalam kondisi pingsan segala macam, balik lagi dan harus terus profesional di bidang beliau ini. Asik ya. Semoga semakin bahagia beliau juga di 2022 ini. Amin. Ya. Dan di episode nanti kalau misalnya kita undang lagi harus mau datang ya, dan tetap Emangnya dia aja yang ke gue gini. Gue juga bisa ke dia. Apa itu? Apa? Bye maksudnya. Bye gitu. Edwin Casper, thank you so much for coming. Senang banget Channel Pop semakin rame dengan kehadiran Edwin Casper. Terima kasih juga buat Asik ya. Teman-teman Kopi Salaria. Mas Widi, terima kasih Mas. Ini luar biasa. Audionya asik. Apa tuh? Nonton channel YouTube gue ya. Edwin Casper dari 3 Instagram, sekali lagi ini yang di follow. Sebutin. Pap Edwin 04. Nah itu dia. Jadi biar nggak salah karena banyak banget itu masih tertera semua. Dari tiga Instagram itu, yang 2 sengaja buat stalking. Buat stalking dia biasa. Gitu katanya. Iya kan? Teman-teman yang nonton. Stalking itu ini ya? Bukan Pak, itu stalking. Oh stalking. Ini stalking. Teman-teman yang angkatan kita, generasi kita pasti seneng banget. Amin. Dan semoga nanti punya waktu buat juga ngobrol sama kita di sini. Karena Edwin Casper pasti nanti akan hadir kembali. Apakah saya di acara beliau atau beliau kembali lagi di Channel Pop? Penyiar roga pensiun. Jangan harap. Thank you so much for spending time with us. Sampai belepotan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi ya. We'll see you later. Minum dulu kopinya. Thank you. Bye. Bye.